Halo kawan JDIH, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Tebing tinggi di atas Gunung Merapi. Hati-hati bila sedang mendaki. Hidup ini tidak bisa diulangi. Mari kita mulai saja podcast hari ini. Kawan JDIH, saya Kumala, host KPU Purbalingga akan membersamai kawan JDIH dalam episode ke-31 kali ini. Dan saat ini KPU Purbalingga tengah mempersiapkan pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati Purbalingga periode 2024-2029. Yang mana pengumuman pendaftaran pasangan calon itu pada tanggal 24 sampai 26 Agustus 2024. Pendaftaran pasangan calon tanggal 27 sampai 29 Agustus 2024. Penelitian pasangan calon tanggal 27 Agustus sampai 21 September 2024 dan penetapan pasangan calon tanggal 22 September 2024. Dan hari ini kita akan membahas tentang pemeriksaan kesehatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga tahun 2024. Dan kawan JDIH, hari ini kita sudah kedatangan narasumber luar biasa, ya. Kita sapa beliau. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Mala. Oke, beliau adalah Ibu Dr. Rini Chandra Dewi Mkes. Beliau adalah Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Purbalingga. Iya Bu ya? Iya betul. Oke, Bu. Terima kasih sekali Bu sudah berkenan hadir dalam podcast KPU Purbalingga bersama kawan JDIH semua Bu. Sama-sama Bu Mala. Oke. Kita mengalir aja ya Bu ya. Boleh. Tujuan dilakukan pemeriksaan kesehatan bagi pasangan calon bupati dan wakil bupati Purbalingga itu apa saja Ibu? Tujuannya ya pastinya dengan adanya pemeriksaan kesehatan untuk calon bupati dan wakil bupati Purbalingga itu biar nanti kita bisa mendapatkan pasangan bupati dan wakil bupati yang benar-benar sehat secara jasmani, rohani, juga tidak masuk ke penyalahgunaan narkotika juga. Soalnya nanti dalam pemeriksaannya untuk calon pasangan ini baik bupati maupun wakil bupati itu memang ada tahapan pemeriksaan jasmani, rohani, juga pemeriksaan narkotika. Bu Mala, seperti itu. Harapannya seperti itu ya Bu. Terus berarti tadi pemeriksaannya meliputi apa saja Bu tadi? Meliputi pemeriksaan nanti jasmani, ya, rohani, juga pemeriksaan narkotika. Dan juga pemeriksaan narkotika. Jadi kawan JDIH ada 3 pemeriksaan, jasmani, rohani, dan juga pemeriksaan narkotika ya Bu. Oke Bu. Terus Bu, metode apa yang digunakan tim dokter untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan juga penyalahgunaan narkoba bagi pasangan calon ini Bu? Nanti kan ada tahapan-tahapannya. Itu pemeriksaan yang jasmani itu juga nanti diperiksa mulai dari pemeriksaan fisiknya, nanti kan anamnesa, pemeriksaan fisik, nanti juga ada pemeriksaan laborat. Pemeriksaan laborat kan nanti bisa ke arah pemeriksaan darah rutin, terus urin rutin, juga fungsi livernya bagus apa enggak, fungsi ginjalnya bagus apa enggak, nanti juga ada pemeriksaan banyak, itu di situ gula darahnya bagus apa enggak, nanti juga ada pemeriksaan dia terkena hepatitis apa enggak, terkena sifilis apa enggak, terus nanti ada deteksi, ada pemeriksaan yang memakai mamografi, apa dia ada terkendala adanya kena kanker payudara apa enggak. Juga untuk bagi yang laki-laki nanti ada pemeriksaan cek ke arah itu, antigennya untuk prostat itu apakah dia terdeteksi untuk kanker prostat. Terus banyak. Nanti yang untuk perempuan juga nanti ada pemeriksaan pasmir juga ke arah apa nanti dia terdetek kena kanker serviks apa enggak, untuk ke arah sana. Juga nanti sebenarnya pemeriksaannya lengkap di situ. Di situ juga nanti ada pemeriksaan yang MRI. Itu juga MRI kan juga untuk mendetek apakah fungsi dan organ suatu organ itu bagus apa enggak secara anatomi maupun fungsinya. Nanti juga diperiksa juga fungsi parunya. Parunya juga. Itu ada pemeriksaan dengan spirometri. Itu juga apakah dia berfungsi bagus enggak parunya. Jadi memang pemeriksaan untuk calon bupati dan wakil bupati ini memang lengkap secara jasmani, mungkin dari
ujung rambut ini ya sampai ujung kaki kaki itu ya. diperiksa semua. Nanti udah seperti itu, nanti juga diperiksa secara ini rohaninya. Itu nanti kan ada di situ dokter psikiater. Apakah dia nanti dicek apakah kepribadiannya bagus apa enggak gitu, nanti ke arah psikologinya itu bagus apa enggak. Psikologinya juga dipastikan bagus ya, bagus Bu, apa ya. enggak. Lah tahap yang ketiga nanti juga ada pemeriksaan yang narkotika itu. Apakah dia termasuk yang penyalahgunaan narkoba apa enggak? Maksudnya dia sebagai pelaku yang penyalahgunaan obat-obat narkotika tersebut apa tidak, itu ada cek nafsa itu narkotika tersebut. Jadi diharapkan memang nanti kalau cek ke tahapan-tahapan itu bagus ya, insya Allah kita mendapatkan bupati dan wakil bupati yang memang secara jasmani, rohani dan tidak mengidap istilahnya dia pengguna narkoba, bukan pengguna narkoba. Harapannya seperti itu. Bukan pengguna narkoba dan sehat secara jasmani dan juga rohani. Sudah lengkap sebetulnya, Bu, ya. Dan pemeriksaan ini kalau semuanya oke, udah dipastikan sehat ya, Bu, ya. Iya. Bu, berapa lama waktu untuk masing-masing pemeriksaan itu, Bu? Kalau waktunya itu memang masing-masing ini berbeda-beda nggih. Misalnya kayak pemeriksaan darah itu nggih, pemeriksaan darah kan itu ada yang hematologi, pemeriksaan urin itu mungkin membutuhkan gula darah itu membutuhkan sampai 30 sampai 1 jam. Terus nanti ada pemeriksaan yang yang tadi nggih yang ke arah rohani untuk kepribadian itu kan memang yang harus diisikan banyak. Itu mungkin bisa memakan waktu sampai sejam lebih gitu kan. Gitu ya. Terus nanti kalau pemeriksaan nafsa itu yang narkotika itu kan hanya pemeriksaan urin itu urin sama darah itu mungkin dibutuhkan untuk nanti dia hasilnya bagus apa enggak, memang membutuhkan ya sekitar 1 jaman. 1 jaman ya, Bu, ya. Baru bisa diketahui seperti itu. Jadi memang memerlukan waktu ya, Bu, ya. Enggak terus langsung bisa keluar hasilnya enggak ya, Bu, ya. Oke, Bu. Terus ini, Bu, dalam pemeriksaan kesehatan paslon ada tim pemeriksa kesehatan dan juga tim penilai kesehatan. Bedanya apa ya, Bu, ya? Tim penilai dan juga pemeriksa dan juga penilai ini. Penilai, oke. Kalau tim pemeriksa memang di sini tim pemeriksa itu terdiri dari banyak dokter spesialis yang terlibat di sini. Di situ kan ada dokter spesialis penyakit dalam, di situ mungkin ada dokter bedah, urologi, mata, karena semuanya kan fungsi-fungsi itu diperiksa semua, mulai dari penyakit dalam, terus mungkin fungsi matanya, fungsi pendengarannya, semua dites itu, urologi dan lain-lain itu ada beberapa dokter spesialis yang terlibat. Terus untuk yang ke arah kesehatan rohani, kita melibatkan dokter jiwa, spesialis jiwa. Untuk ke arah sana. Nah, untuk pemeriksaan laborat itu kita juga mengikut sertakan dokter spesialis patologi klinis. Jadi kan memang kalau tim pemeriksa kan itu terdiri dari dokter spesialis, ada yang dokter juga kita ada penunjang pemeriksa yang membantu pemeriksaan itu. Di situ ada tenaga perawat, tenaga analis, radiografer, karena kita di situ kan ada pemeriksaan CT scan, MRI, itu kan itu memerlukan kita selain dokter radiologi, spesialis radiologi juga ada radiografernya. Jadi ada yang membantu pemeriksaan. Kalau tim penilai itu berarti tim penilai kan itu nanti hasilnya kan lah itu hasilnya kan kita rekap dikompilasi lah, nanti akan disimpulkan ada tim penilainya sendiri. Itu maksudnya itu nanti bisa ditentukan lulus apa enggak, istilahnya seperti itu. Maksudnya itu sudah dia layak untuk sebagai bupati apa enggak, kesehatannya itu udah bagus apa enggak di tahap-tahap tersebut. Jadi bedanya antara tim pemeriksa dan tim penilai seperti itu. Jadi memang berbeda ya. Dan nantinya yang akan berhasil lolos atau tidak itu dari tim penilai begitu ya, Bu, ya. Kalau tim pemeriksa ya yang memeriksa, yang melakukan prosedur itu ya, Bu. Terus Ibu, apa saja kriteria tim pemeriksa kesehatan paslon? Kriterianya paling enggak kan kriteria dari tim penilai itu yang pertama memang dia harus kompeten sesuai dengan
bidangnya masing-masing kan. Kalau misalnya itu memang yang diperiksa fungsi ginjalnya, fungsi livernya, terus itu kan dokter spesialis dalam. Lah mungkin kalau fungsi pendengarannya kita mungkin kompeten di dokter spesialis THT gitu kan. Itu jadi dia harus kompeten di bidangnya masing-masing. Terus yang kedua yang jelas dia bukan dari anggota parpol ya, iya betul bukan betul. Anggota parpol. Jadi nanti nggak istilahnya itu nggak ada keterpihakan. Ya. Jadi diharapkan sih seperti itu dan tidak ada ikatan dia sama calon bupati dan calon wakil bupati tersebut. Jadi tidak memang ada ikatan. Jadi harapannya ya tim pemeriksa ya benar-benar dia netral seperti itu. Memeriksa jadi, dengan memang hasil yang sesungguhnya gitu ya Bu. Tidak ada indikasi yang lain-lain gitu ya Bu. Betul. Terus Ibu, apakah ada standar khusus dalam menentukan status hasil pemeriksaan kesehatan bagi pasangan calon itu Bu? Kalau standar khusus sih kayaknya nggak ada nggih. Kalau di ketentuan yang keputusan KPU itu yang membahas tentang pemeriksaan kesehatan ini nggak ada standar khusus. Paling tidak kan kalau sudah dari pemeriksaan jasmani, rohani tadi yang juga pemeriksaan narkoba dia memang hasilnya bagus semua ya lolos gitu istilahnya seperti itu. Jadi nggak ada standar khusus. Nggak ada standar khusus ya Bu ya. Oke. Terus Bu, bagaimana cara penilaian hasil pemeriksaan kesehatan calon? Cara penilaiannya itu bagaimana Bu? Cara penilaian maksudnya gimana Bu Mala? Bagaimana menilai hasil itu sesuai atau tidak, bagus atau tidak gitu Bu? Oh, okay. Itu kalau cara menilai nanti kan ada tim penilai sendiri Bu Mala itu, okay. Jadi kalau tim penilai itu kan nanti dari tadi yang sudah kami sampaikan, jadi dari hasil-hasil masing-masing dokter itu kan direkap. Kalau hasilnya memang itu rekapannya semuanya itu dalam kondisi normal semua, ya hasilnya baik nanti. Oke, jadi nanti istilahnya sudah sesuai dengan kriteria yang memang dibutuhkan untuk calon bupati dan wakil bupati. Kriterianya itu seperti apa? Nah itu sudah memenuhi syarat begitu ya? Kalau hasil pemeriksaannya itu bagus semua. Oke. Ibu, bagaimana kesimpulan hasil pemeriksaan kesehatan pasangan calon ini, Bu? Oke, itu kalau kesimpulannya itu ada dua. Itu yang pertama kalau hasilnya memang bagus semua, mulai dari pemeriksaannya awal sampai akhir, baik jasmani, rohani maupun narkotika itu ya hasilnya tuh mampu. Apakah dia mampu secara jasmani, mampu secara rohani dan tidak terindikasi penyalahgunaan narkotika. Terus yang kedua tidak mampu. Tidak mampu dan tidak mampu. Jadi ada dua, mampu dan tidak mampu. Seperti itu Bu Mala. Dan mungkin ada Ibu statement terakhir untuk diungkapkan kepada teman-teman kawan JDI ini apa Bu? Kalau pesan karena ini masalah pemeriksaan kesehatan calon bupati wakil bupati, harapannya nanti pemeriksaan kesehatan ini terutama di Kabupaten Purbalingga ini bisa berjalan dengan lancar. Nanti sesuai dengan rumah sakit yang sudah ditetapkan dari KPU. Kalau saya dengar itu memang nanti di Rumah Sakit Margono Soekaryo Purwokerto, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar dan harapannya memang untuk calon bupati dan wakil bupati yang mengikuti pemeriksaan kesehatan tersebut, harapannya semuanya layak semua. Semuanya layak, semuanya sehat, jasmani, rohani dan tidak penyalahgunaan narkoba. Jangan lupa ada 3 poin ya Bu. Saya ingat terus Bu, jasmani, rohani dan tidak menyalahgunakan narkoba. Oke, terima kasih sekali Ibu Cantik, luar biasa sekali. Suatu kehormatan bagi kami dan juga kawan JDI untuk membersamai Ibu hari ini. Semoga Ibu selalu sehat dan bahagia ya Bu ya. Amin. Terima kasih Mbak Mala atas kesempatannya. Sama-sama Ibu. Kawan JDI, jangan lupa hari Rabu tanggal 27 November 2024 untuk datang ke TPS untuk memilih pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah dan juga bupati dan wakil bupati Purbalingga tahun 2024. Ayo nyoblos, ajang bolos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.